Kali ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Namun, sebelum kita mempelajari apa itu klasifikasi makhluk hidup, kita pelajari terlebih dahulu apa saja sih karakteristik makhluk hidup. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita tentukan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah mempelajari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Ada mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, udara, maupun papan tulis yang merupakan bentuk benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup, sedangkan batu, pasir, udara, dan air merupakan kelompok benda mati. Bagaimana kalian membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Suatu benda disebut sebagai makhluk hidup tentu saja karena benda tersebut menunjukkan karakteristik hidup. Beberapa karakteristik umum dari makhluk hidup antara lain: yang pertama, memiliki kemampuan untuk bergerak. Kedua, tumbuh dan berkembang. Ketiga, memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Keempat, menangkapi rangsangan dari lingkungannya. Kelima, mengambil dan menggunakan energi. Keenam, memiliki kemampuan bernapas. Ketujuh, menghasilkan limbah atau ekskresi. Serta kedelapan, tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Karakteristik makhluk hidup pada hewan dapat dengan jelas diamati oleh manusia. Tumbuhan termasuk makhluk hidup juga, meskipun pergerakan dan pertumbuhan terjadi sangat lambat yang sering tidak kalian sadari. Beberapa benda tak hidup memiliki beberapa karakteristik kehidupan, tetapi tidak akan memiliki semuanya. Misalnya mobil. Mobil bisa bergerak, tetapi mobil tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak memiliki kemampuan bereproduksi. Bahkan, mobil juga tidak dapat menanggapi rangsangan dari lingkungannya. Jadi, mobil bukanlah makhluk hidup. Sesuatu dikelompokkan ke dalam makhluk hidup harus memiliki semua karakteristik kehidupan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Sesuatu yang memiliki kehidupan disebut organisme. Karakteristik kehidupan yang pertama adalah makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya, gerakan hewan dapat dengan mudah kalian amati. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Salah satu gerakan tumbuhan yang mudah diamati adalah gerakan menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica saat disentuh. Karakteristik kehidupan berikutnya adalah makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup, berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Pada saat kalian menanam sebuah biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Setiap hari tinggi dari kecambah akan bertambah sampai dengan terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Karakteristik berikutnya adalah makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Karena reproduksi aseksual dapat menghasilkan keturunan dari bagian tubuh induknya, seperti contohnya stek pada batang singkong atau stolon pada tumbuhan ilalang. Makhluk hidup yang memiliki kemampuan reproduksi rendah cenderung sulit ditemukan di alam liar dan umumnya tergolong ke dalam makhluk hidup terancam punah. Karakteristik berikutnya adalah makhluk hidup menanggapi rangsang.
Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respons. Jika kalian tanpa sengaja memegang air panas, dengan cepat tangan ditarik, kemudian kalian berteriak. Stimulus dalam kasus ini adalah suhu panas, dan respon adalah menarik tangan dan berteriak. Respon terhadap stimulus pada tumbuhan lebih sulit diamati dibandingkan hewan. Gerak tumbuhan seperti bunga matahari mengikuti arah datangnya cahaya merupakan contoh tumbuhan dalam menanggapi rangsang. Stimulus dalam kasus ini adalah cahaya matahari dan tanggapannya adalah berubahnya posisi bunga matahari. Karakteristik berikutnya adalah makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana, yakni karbon dioksida dan air, menjadi senyawa kompleks atau glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain, baik tumbuhan maupun dari hewan lainnya. Organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut heterotrof. Makanan akan dicerna dan diubah menjadi senyawa sederhana, misalnya glukosa. Senyawa glukosa ini kemudian akan diubah menjadi energi melalui proses respirasi seluler. Energi yang didapat digunakan untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Sebagian lagi, energi akan hilang ke lingkungan dalam bentuk panas atau zat sisa. Karakteristik berikutnya adalah makhluk hidup bernapas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida. Karakteristik berikutnya adalah makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkannya melalui proses bernapas. Kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dari tubuh dengan cara berkeringat dan mengeluarkan urin. Adapun tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi sel. Karakteristik berikutnya adalah makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler, seperti paramecium, amoeba, dan euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein, yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Jadi, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Betul, karakteristik kehidupan yang dimiliki oleh benda tersebut. Sesuatu dikelompokkan ke dalam makhluk hidup karena memiliki semua karakteristik kehidupan. Jika hanya memiliki beberapa atau tidak semua karakteristik kehidupan, maka benda tersebut tidak dapat dikelompokkan ke dalam makhluk hidup, melainkan benda mati. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari kali ini membawa manfaat bagi semuanya.